Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Luciana Dewi dengan NIM 2338111214. Saya dari Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode bisection atau metode bagi dua. Nah, apa sih sebenarnya metode bisection itu? Metode bisection merupakan kelompok metode tertutup pada analisa numerik dalam persamaan nonlinier. Jadi metode ini selalu mencari titik tengah antara dua titik perkiraan, sehingga biasa disebut sebagai binary search method. Nah, prinsip dari metode bisection ini yaitu untuk mencari berapa nilai akar persamaan X, di mana X ini akan memenuhi persamaan fungsi f(x)-nya harus sama dengan 0. Jadi ketika X-nya itu dimasukkan ke persamaan fungsi f(x)-nya, maka harus bernilai 0. Dan juga metode bisection ini juga digunakan untuk menentukan estimasi atau pendekatan akar suatu fungsi f pada selang AB. Nah, pada metode bisection ini ada istilah selang AB, di mana pada beberapa soal akan dicantumkan nilai selang AB-nya dan ada juga beberapa soal yang masih belum dicantumkan selang AB-nya atau belum diketahui, sehingga kita harus mencari selang AB secara random. Nah, dengan ketentuan harus nilai fungsi atau FA dikali FB-nya itu harus kurang dari 0. Nah, salah satu dari FA atau FB harus ada di atas sumbu X dan satunya lagi harus ada di bawah sumbu X. Misalkan FA ada di bawah sumbu X yang bernilai negatif dan FB ada di atas sumbu X yang bernilai positif. Dari hal tersebut akan memenuhi untuk mencari selang AB. Karena kenapa? Kalau FA-nya negatif dan FB-nya itu positif, ketika dikalikan akan menghasilkan kurang dari 0, yaitu negatif. Nah, selanjutnya algoritma pengujian atau langkah-langkah yang kita gunakan ketika kita mengerjakan soal-soal mengenai metode bisection. Apa saja sih langkah-langkah metode bisection? Yuk simak lebih lanjut video ini. Nah, pada penjelasan sebelumnya bahwasannya pada metode bisection ini terdapat selang A, B. Maksud dari selang itu bukan selang air ya, melainkan anggaplah kita punya garis bilangan, di mana pada garis bilangan tersebut terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, solusinya itu berada di antara kedua titik tersebut, yaitu titik A dan titik B. Karena kenapa? Karena melihat dari definisi metode bisection, bahwasannya metode bisection itu mencari titik tengah antara dua titik perkiraan. Nah, anggaplah dua titik perkiraan itu titik A dan titik B. Pada gambar tersebut saya kasih kurung persegi karena mengartikan bahwasannya selang itu termasuk selang tertutup. Jadi bisa jadi titik A dan titik B itu jadi salah satu solusinya. Maksudnya solusinya itu bisa jadi di antara titik A ataupun titik B. Nah, langsung saja kita ke tahap-tahap ataupun langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di sini terdapat beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal terkait metode bisection. Yang pertama itu kita harus menghitung banyaknya iterasi dengan menggunakan rumus R lebih besar dari len mutlak dari titik B dikurangi dengan titik A mutlak dikurangi len dari batas toleransi atau epsilon dibagi dengan len 2. Nah, untuk menghitung len bisa menggunakan kalkulator di HP kalian masing-masing. Pada langkah selanjutnya yaitu kita menentukan selang A, B. Nah, biasanya menentukan selang itu sudah ada di dalam soal. Akan tetapi kembali ke penjelasan sebelumnya bahwasannya ada beberapa soal yang selang AB-nya itu masih belum diketahui sehingga kita harus mencarinya secara random. Akan tetapi nanti saya akan memberikan soal yang dimana selang AB-nya itu sudah diketahui. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel penolong. Jadi dengan tabel penolong ini kita bisa mudah mengerjakan soal-soal mengenai metode bisection. Pada tahap selanjutnya, kita menentukan selang baru dengan menggunakan rumus C sama dengan A atau titik A ditambah titik B per 2 atau setengah dikali A ditambah B.
Nah, pada tahap kelima ini kita harus menghitung fungsi A, fungsi B, dan fungsi C. Jika FA dikali FC kurang dari 0, maka selang barunya itu A, C. Maka di iterasi selanjutnya adalah nilai B-nya itu sama dengan nilai C di iterasi sebelumnya. Nah, kalau FC dikali FB kurang dari 0, maka selang barunya itu C, B, di mana iterasi selanjutnya adalah nilai A-nya itu sama dengan nilai C di iterasi sebelumnya. Nah, pada tahap selanjutnya, iterasi berhenti jika nilai fungsi C-nya sama dengan 0. Jadi ketika FC-nya sama dengan 0, maka iterasi berhenti atau bisa dikatakan kalau kita sudah mendapatkan solusinya. Atau misalkan kita tidak dapat menemukan fungsi C-nya itu sama dengan 0, maka kita boleh menggunakan cara lain, yaitu jika nilai mutlak titik B dikurangi C kurang dari epsilon atau batas toleransi, maka kita sudah mendapatkan solusinya. Nah, kurang lebih seperti itu langkah-langkah penyelesaian metode bisection. Selanjutnya kita beralih ke latihan soal. Nah, di sini saya memberikan 2 soal. Nanti soal pertama saya akan mengerjakan sendiri dan soal kedua itu bisa kalian mengerjakan sendiri di rumahnya masing-masing. Jadi pada soal sudah diketahui bahwasannya terdapat suatu persamaan, yaitu x kuadrat min 6x ditambah 5 sama dengan 0. Dan juga pada soal sudah diketahui bahwasannya nilai epsilonnya itu 0,3 dan nilai selang AB-nya itu 3 dan 6. Jadi nilai A-nya itu 3 dan nilai B-nya itu 6. Yang ditanyakan yaitu tentukan salah satu akar persamaan. Jadi nanti kita mengerjakan itu harus sesuai dengan langkah-langkah yang saya jelaskan sebelumnya. Yaitu yang pertama, menentukan banyaknya iterasi dengan menggunakan rumus R lebih besar dari ln mutlak B dikurangi A dikurangi ln epsilon dibagi ln 2. Nah, sedangkan nilai A, B-nya itu sudah diketahui dan nilai epsilonnya itu sudah diketahui juga. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus seperti ini. Ln nilai mutlak 6 dikurangi 3 dikurangi ln 0,3 dibagi ln 2. Jadi hasilnya itu ln 3 sama dengan 1,098 dikurangi ln 0,3 nya itu negatif 1,203 dibagi 0,693. Jadi kalian untuk menghitung ln itu menggunakan kalkulator. Nanti di menu kalkulatornya itu terdapat ln atau ln, sehingga dari perbagian tersebut menghasilkan 3,3. Nah, 3,3 itu gak mungkin kan 3 lebih besar dari 3,32. Jadi kita harus mencari nilai yang lebih besar dari 3,32 yang mendekati, sehingga saya memilih nilai 4 karena 4 itu kan lebih dari 3,3, sehingga banyaknya iterasinya itu sekitar 4. Jadi banyaknya iterasinya itu 4. Jadi akan ada sebanyak 4 perulangan sampai kita menemukan solusinya. Nah, seperti itu. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan selang AB. Sedangkan pada soal sudah diketahui selang AB-nya kan. Selang A-nya itu 3 dan selang B-nya itu sama dengan 6. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu membuat tabel penolong. Jadi apa saja yang harus kita buat di tabel penolong, yaitu yang pertama iterasinya, nilai A-nya, nilai C-nya, dan nilai B-nya, terus fungsi A-nya, fungsi B-nya, dan fungsi C-nya, dan juga selang baru, dan juga lebar selang. Jadi kita tulis dulu iterasi 1. Iterasi satunya itu kan kita harus mencari nilai A, sedangkan nilai A kan itu sudah diketahui bahwasannya nilai A sama dengan 3. Jadi kita tulis di sini 3. B-nya kan itu sudah diketahui juga, yaitu sama dengan 6. Akan tetapi nilai C-nya itu belum diketahui, sehingga kita menggunakan rumus yaitu C sama dengan A plus B per 2. Jadi A-nya itu kan 3 ditambah 6 per 2 sama dengan 9 per 2 dan hasilnya 4,5. Jadi nilai C-nya itu sekarang 4,5. Nah,
Selanjutnya kita mencari fungsi A. Bagaimana cara untuk mencari fungsi A? Nah, pada soal terdapat sebuah fungsi yang dimana x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, ketika kita mempunyai fungsi A, jadi kita tinggal ubah x-nya itu ke A. Jadi seperti ini. FA sama dengan A kuadrat negatif 6A plus 5. Nah, A-nya kan udah diketahui bahwasannya A-nya itu 3. Jadi 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat dikurangi 6 dikali 3 plus 5 hasilnya min 4. Sehingga kita tulis pada tabel tersebut negatif 4. Nah, selanjutnya kita mencari fungsi C-nya. C-nya kan udah diketahui bahwasannya nilai C itu 4,5. Jadi tinggal masukkan angkanya dan hasilnya negatif 1,75. Jadi nilai fungsi dari C sama dengan negatif 1,75. Dan untuk mencari nilai fungsi B-nya itu seperti sebelumnya, tinggal memasukkan angkanya, yaitu 6 kuadrat dikurangi 6 dikali 6 ditambah 5 dan hasilnya 5. Nah, tinggal kita tulis di tabel dan kolom fungsi B-nya itu 5. Nah, selanjutnya kita mencari selang baru, yang mana selang barunya menggunakan step yang nomor 5. Nomor 5 yang penjelasan dari sebelumnya itu tahap nomor 5. Nah, kita lihat nilai fungsi A-nya itu kan negatif 4 dan nilai fungsi C-nya itu negatif 1,75. Nah, ini bagaimana cara untuk menentukan selang baru? Kita lihat FA dikali FC sama dengan negatif 4 dikali negatif 1,75 sama dengan positif kan, sehingga positif itu akan lebih besar dari 0, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi selang baru. Nah, kita cek lagi ke tahap kedua, yaitu kita lihat fungsi C-nya dikali fungsi B, yang dimana negatif 1,75 dikali 5 hasilnya bakal negatif, sehingga negatif itu kurang dari 0. Nah, jadi selang barunya itu ada di tahap ini. Jadi selang barunya itu yaitu C, B, di mana iterasi selanjutnya itu nilai A-nya sama dengan nilai C dari iterasi sebelumnya. Nah, kita tinggal tulis seperti ini. Habis itu kita mencari lebar selang. Nah, cara mencarinya itu menggunakan rumus mutlak B dikurangi C. B-nya kan 6, C-nya kan itu 4,5, sehingga menghasilkan 1,5. Sedangkan 1,5 ini lebih besar dari 0,3, sehingga mengartikan bahwasannya iterasinya itu lanjut. Nah, kalau semisal dari hasil lebar selangnya itu kurang dari 0,3, maka iterasinya itu berhenti karena pada iterasi pertama itu hasilnya 1,5 lebih besar dari 0,3, maka kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, kita lanjut ke iterasi kedua. Kita mencari nilai A, dan pada iterasi pertama itu sudah diketahui bahwasannya nilai A sama dengan nilai C pada iterasi sebelumnya. Kan nilai C-nya itu pada iterasi pertama 4,5. Jadi 4,5 ini pada iterasi kedua menjadi nilai A. Jadi tinggal kita masukkan ke tabel 4,5. Nah, sedangkan B-nya itu tetap. Sekarang kita tinggal mencari nilai C-nya dengan menggunakan rumus seperti sebelumnya, yaitu A ditambah B plus 2. Dan hasilnya 5,25. Habis itu kita mencari fungsi A, fungsi C, fungsi B menggunakan rumus seperti iterasi pertama. Dan untuk mencari selang baru, kita lihat dulu fungsi A dikali fungsi C. Kan fungsi A-nya itu negatif 1,75, fungsi C-nya itu 1,063. Berarti kan itu akan menghasilkan negatif, sehingga kurang dari 0. Jadi selang barunya itu yaitu A, C, di mana nilai B-nya itu sama dengan nilai C pada iterasi sebelumnya.
Nah, kalau ada yang nanya kenapa nggak ngecek fungsi C dikali fungsi B, ya karena kalau kita sudah menemukan selang barunya di fungsi A dikali fungsi C, jadi kita tidak perlu mencari fungsi C dikali fungsi B karena pastinya akan menghasilkan positif. Kita buktikan FC-nya kan 1,063 positif kan, FB-nya itu kan 5, jadi positif dikali positif hasilnya positif kan, dan akan lebih dari 0. Nah seperti itu. Habis itu kita menghitung lebar selang dengan menggunakan rumus seperti iterasi pertama, sehingga menghasilkan 0,75. Nah 0,75 ini masih lebih besar dari nilai epsilonnya yaitu 0,3, sehingga mengartikan bahwasannya iterasinya itu lanjut. Nah pada tahap selanjutnya iterasi ketiga, cara mencari nilai B, kita mengetahui bahwasannya pada iterasi kedua menyatakan bahwa nilai B sama dengan nilai C pada iterasi sebelumnya. Nah, pada iterasi sebelumnya nilai C-nya itu kan 5,25. Jadi pada iterasi ketiga kita letakkan nilai 5,25 itu ke B seperti ini. Dan nilai A-nya itu tetap 4,5, sehingga kita tinggal mencari nilai C-nya menggunakan rumus seperti iterasi sebelumnya, sehingga menghasilkan 4,875. Setelah itu kita mencari lagi fungsi A-nya, fungsi C-nya, dan fungsi B-nya. Nah, untuk menentukan selang baru, kita lihat dulu fungsi A dikali fungsi C kan negatif dikali negatif positif. Jadi kita pindah ke tahap selanjutnya, yaitu kita lihat fungsi C dikali fungsi B hasilnya negatif kan. Jadi yang memenuhi untuk menjadi selang baru yaitu C, B, yang dimana nilai A sama dengan nilai C pada iterasi sebelumnya. Setelah itu kita mencari lebar selang menggunakan rumus seperti iterasi sebelumnya yang menghasilkan 0,375. Nah, 0,375 ini masih lebih besar dari nilai epsilon, yaitu lebih besar dari 0,3, sehingga menyatakan iterasi tersebut harus dilanjutkan. Nah, pada tahap selanjutnya, pada iterasi keempat, kita menggunakan tahap seperti sebelumnya. Kan selang baru pada iterasi ketiga itu nilai A sama dengan nilai C pada iterasi sebelumnya. Nilai C-nya kan ini 4,875 pada iterasi ketiga, sehingga nilai A pada iterasi 4 kita menggunakan nilai C pada iterasi sebelumnya, jadi 4,875. Nah, nilai B-nya itu tetap. Habis itu kita mencari nilai C yang menghasilkan 5,063. Setelah itu kita juga mencari fungsi A, fungsi C, dan fungsi B. Dan selang barunya itu yaitu A, C, di mana nilai B sama dengan nilai C pada iterasi sebelumnya. Nah, kita menghitung juga lebar selangnya dan menghasilkan 0,188. Nah, 0,188 ini mengartikan bahwasannya kurang dari nilai epsilon. Jadi memenuhi syarat atau langkah-langkah yang terakhir itu. Karena hasilnya 0,188 kurang dari 0,3, jadi menyatakan bahwasannya itu iterasinya berhenti. Jadi terbukti bahwasannya pada iterasi keempat kita sudah menemukan solusinya. Nah, di mana solusinya? Yaitu di sini 5,063. Jadi kita dapat menyimpulkan seperti ini. Jadi solusi dari fungsi x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan C sama dengan 5,063 dengan nilai Fx sama dengan Fc
sama dengan 0. Nah, seperti itu teman-teman, tahap untuk menyelesaikan soal-soal tentang metode bisection. Nanti saya akan mengirim atau memfotokan hasil jawaban ini, dan kalian bisa mencoba soal yang lain seperti nah pada PPT sebelumnya saya meletakkan 2 soal. Nah, soal keduanya itu seperti ini. Kalian harus mengetahui apa saja yang diketahui pada soal dan ditanyakan itu apa saja, dan jawabannya itu kalian mengerjakan sesuai tahap-tahap atau langkah-langkah mengerjakan soal metode bisection. Nah, saya mencoba mengerjakan mencari nilai R-nya jadi sekitar 10. Jadi sekitar 10 kalian sudah menemukan solusinya. Jadi banyaknya iterasinya sekitar 10. Mungkin kalian bisa mencoba sendiri di rumahnya. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan materi tentang metode bisection, dan terima kasih karena sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.